Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa seperti biasa, ya. Nah, tolong kepada ketua kelas kita, pimpin doanya. Dengan kita berdoa tadi, Allah meridhoi ya kita yang akan mengadakan pembelajaran seperti biasanya di pagi ini, ya. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, itu akan dimaksud seperti biasa. Sekarang coba cek samping kiri kanan anak-anak ibu, ada nggak yang temannya tidak hadir? Ada? Ada. Siapa ketua? Tasya, Bu. Tasya. Apa kabarnya ketua? Sakit, Bu. Sakit. Oh, ada suratnya? Ada. Bukan anak ibu sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, ya. Sekarang sebelum kita belajar, nih materi kita sudah ada di papan. Apa pelajaran kita hari ini? Ya, tuh tema. Tema 2 udah ada sih bagi kesehatan. Tema 3 memelihara apa? Organ. Nah, nih. Nah, sebelum itu seperti biasa untuk memupuk rasa cinta kita kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak ibu ke depan, pimpin. Ya, perhatikan ya. Dapat kan Garuda Pancasila? Dapat. Terlalu jauh saya. Sekarang ibu coba dulu bertanya sambil mengingat-ingat kembali pelajaran sebelumnya, ya. Kemarin anak-anak kita kan sudah belajar mengenai penggunaan kata tanya siapa, apa, di mana, mengapa. Iya kan? Satu lagi kan ada bagaimana. Kemarin yang kita sudah pelajari nomor 1 dengan sampai dengan nomor M. Sekarang sebelum kita masuk ke yang poin yang kelima, ibu mau bertanya dulu. Kata siapa digunakan untuk apa kemarin saya? Ada, Bu. Nah, silakan. Untuk menanyakan tokoh atau pelang. Kata apa digunakan untuk apa? Ya, silakan. Untuk menanyakan peristiwa tersebut. Untuk menanyakan tentang sebuah peristiwa. Apa sebenarnya yang terjadi? Iya kan? Kapan? Ada, Bu. Silakan. Untuk menanyakan waktu. Untuk menanyakan waktu. Di mana? Kata di mana? Ah, silakan lanjutlah. Untuk menanyakan lokasi tempat kejadian. Nah, lokasi atau tempat kejadian. Ya, karena semuanya itu saling terpaut. Di mana kejadian tersebut terjadi, kapan dia terjadinya, ya kan? Siapa sebenarnya yang mengalami kejadian tersebut? Bagaimana cara dia mengatasi peristiwa tersebut? Nah, seperti itu nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang kita lihat dulu sama-sama tujuan dari pembelajaran kita. Nah, di poin yang ke-6 ini melalui teks, gambar, video nantinya anak-anak ibu harapkan bisa menguasai 2 poin.
Yang pertama tadi anak-anak ibu bisa menguraikan, menganalisis dan menggunakan serta membuat kata tanya bagaimana sesuai dengan teks yang ibu berikan. Ya, baik dalam penugasan maupun nanti dari permasalahan yang akan ibu tampilkan. Ya, yang kedua anak ibu dapat mengetahui dan nanti menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara merawat organ pernapasan kita dengan benar agar kita sehat. Mau nggak itu? Mau sehat paru-parunya? Mau. Ya. Siapa yang ingin mencoba untuk membaca teks dengan nyaring? Nih teks yang ini, boleh? Ya, itu kan ada yang membagikan bermeja tadi kan? Baca yang kuat. Yang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sebelah mereka. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap merah dan hitam. Darah di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu terjadi batuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Minta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon mereka itu saja. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon mereka. Mereka berhenti sejenak di bawah berlindungan daun pohon itu. Dayu menendangkan kepalanya, lalu menghirup nafas. Segarnya. Udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk-batuk lagi. Oke, dari teks ini ada nggak menurut anak ibu yang bisa menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari kemarin? Ya, siapa yang bisa? Siapa? Silakan. Nah, Kenapa ada batuk-batuk? mengapa? Berarti kata tanya Mengapa? mengapa? Bagus. Ada lagi yang lain? Nah, Siapa yang pernah bercerita tersebut? ada kata siapa? Siapa lagi? Silakan. Di mana mereka berteduh? Di mana mereka berteduh? Berarti sudah ada kata di mana? Bagus. Nah, yang keempat apa? Apa penyebab dari terbatu? Apa penyebab Dayu terbatuk? Batuk. Bagus. Dah. Yang terakhir lagi, katanya ada 5. Kata bagaimana? Ada apa tidak anak-anak ibu di dalam teks itu? Yang bisa kita gunakan ini yang ada jawabannya di dalam teks ini. Ada bu. Oke, silakan. Bagaimana cara Siti, Dayu, dan Edo mengatasi asap kendaraan? Oke, bagus. Bagaimana cara Siti dan Dayu dan Edo mengatasi asap kendaraan? Bagus. Oke. Apa jawabannya kalau memang nggak boleh ada itu? Kalau betul ada kata bagaimana itu? Apa jawabannya? Silakan. Mereka berhenti sejenak di bawah perlindungan daun pohon. Mereka berhenti sejenak di bawah perlindungan daun pohon. Jadi, kata bagaimana itu digunakan untuk apa? Kalau Untuk menanyakan proses pembuatan. bagus. Betul, betul. Tepuk tangan dulu. Masih nyala? Ya. Jadi ini adalah kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses terjadinya. Sudah? Sekarang silakan anak-anak ibu tonton dulu videonya ya. Perhatikan. Ya, perhatikan dengan bagus ya. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Pertama, menggunakan masker saat berada di luar lingkungan, khususnya di daerah yang mengalami pencemaran udara. Kedua, berolahraga secara teratur seperti bersepeda, lari, berenang, sepak bola, bola basket, dan lain sebagainya. Ketiga, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Keempat, beristirahat yang cukup dan tidak tidur waktu larut malam. Kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Keenam, menanam pohon di lingkungan sekitar seperti mendirikan ruang terbuka hijau agar udara sekitar terasa sejuk. Ketujuh, berobatlah juga memperhatikan melatih udara gangguan pernapasan.
Apa hal yang sudah kami lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan? Ayo, buatlah sebuah jadwal seperti olahraga rutin untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Selanjutnya, merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Rokok banyak mengandung zat-zat yang berbahaya seperti nikotin, karat, dan karbon monoksida. Berikut beberapa bagian merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Pertama, berisiko mengalami penyakit kanker paru-paru, bronkitis, pneumonia, dan emfisema. Kedua, mempercepat kematian sel-sel tubuh dan menurunnya daya tahan tubuh. Bagian yang dirokok tidak hanya berdampak pada perokok aktif saja, melainkan juga perokok pasif. Perokok pasif adalah seseorang yang merokok, namun itu menghirup asap rokok yang berasal dari irisan asap rokok dari si perokok. Bagian yang ditimbulkan oleh perokok pasif juga sama bahayanya dengan perokok aktif. Jadi dari video yang pertama ditampilkan katanya ada menggunakan masker. Nah, dari kata-katanya yang 5 ini, kata-katanya mana yang bisa kita gunakan saya untuk menjawabnya ini? Bagaimana? Oke, bagus, silakan tuliskan di depan. Kalimatnya tadi bagaimana cara menyelesaikan kesehatan? Ya. Bagaimana di sini semuanya katanya sudah tahu ya. Nah, di pernapasan ini saya sharing itu banyak yang salah menuliskan pernapasan. Sesuai aturan KBBI, ya. Mana yang paling betul? Pernapasan atau pernapasan? Pernapasan. Ini yang betul. Jawabannya 1. Menggunakan masker. Betul? Betul. Bagus. Berarti anak-anak ibu sudah mengerti apa buktinya tadi sudah bisa ya, sudah bisa membuat kalimat tanya yang bagus, yang baik dan benar dengan kata bagaimana sesuai jawaban yang ada di teks ya. Kita mulai ya, kerjakan LKPD 1, LKPD 2. Nah, untuk menyemangati anak ibu dulu, ayo kita semangat. Yang lain dengarkan, kalau ada nanti yang salah atau bagaimana silakan ditanggapi ya. Nama kelompok inovatif, anggota Rangga Pemilan, Faiza, Munarti Amraini, Elsisa Fitri Ajija. Pertanyaan, bagaimana ciri-ciri organ pernapasan yang sehat? Jawaban, dapat menarik napas yang panjang karena kondisinya masih dapat menampung udara yang banyak. Nomor 2, bagaimana ciri-ciri organ pernapasan yang sudah terganggu? Jawaban, kesehatan seperti mengi atau suara bernada tinggi ketika bernapas, sesak napas, infeksi dada, produksi lendir, atau dahak yang berlebihan, lalu berdahak dan nyeri dada kronis. Kronis, ya, bukan kronis, kronis. Ya. Ada yang ingin menanggapi? Betul, menurutnya yang dibuat antara jawaban dan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama tadi katanya bagaimana ciri-ciri organ pernapasan yang sehat. Jawabannya tadi katanya masih bisa menarik napas dalam-dalam. Ya, karena paru-paru kita masih bisa menampung udara yang banyak. Ada nggak dalam teks kalimat tersebut? Ada nggak? Ada. Berarti kalau ada, betul atau enggak yang dibuat teman ini? Yang kedua katanya bagaimana ciri-ciri pernapasan, organ pernapasan yang sudah mulai terganggu. Apa tadi jawabannya? Ada katanya, produksi lendirnya banyak. Yang kedua, berdahak. Yang ketiga, batuk benar sudah. Apa lagi? Nyeri dada sakit. Ya, ya sakit. Dan ada lagi yang lain. Ada nggak dalam teks atau silakan mengerjakan LKPD 2. Ini ada yang kurang mengerti tentang pengertian LKPD 2? Ya. Saya LKPD 2? Sudah. Kalau sudah, siapa yang tampil? Silakan. Yang lain perhatikan. Nama kelompok kreatif, anggota
bagus ya. Berarti ada sem di 9. Besok ini sayang, kalau membacakan angka itu, kemarin kan kita udah belajar nih. Jangan 8 tapi D8. Ya, dibiasakan ya. Ya, coba ucapkan semuanya. D8. Biar lebih sempurnanya kita. Walaupun kita menggunakan bahasa ibu, tapi yang namanya bahasa persatuan itu bahasa Indonesia harus digunakan dengan baik sesuai dengan pelajaran kita hari ini, menggunakan kosakata baku. Kan ada tadi kosakata bakunya ya enggak? Dikata bagaimana ya. Besok ini D8. Betul Kak 9. Langkah-langkah cara merawat dengan pernapasan seperti yang dibuat oleh kelompok kreatif. Betul. Betul? Betul. Oke, silakan. Dari apa contohnya? Sekarang Ibu memberikan penguatan sedikit dulu tentang cara anak-anak Ibu membacakan hasil diskusi, maksud Ibu di depan ya. Jangan malu-malu, harus berani, harus percaya diri seperti Siva tadi dan Ihsan ya. Nah, sebelum kita masuk ke evaluasi, sekarang kita simpulkan dulu pelajaran kita hari ini ya. Kesimpulan yang pertama, nih apa? Kesimpulan materi pelajaran kita mulai dari kemarin sampai sekarang. Kalau sekarang kan kita hanya menggunakan ini, membahas kata bagaimana, tapi kita ulang aja dari atas. Yang pertama, kata apa digunakan untuk apa tadi sayang? Yang kedua, kata di mana? Digunakan untuk menandakan tempat kejadian peristiwa tersebut. Skip dari ini. Ketiga, Digunakan untuk menandakan keterangan waktu terjadinya kejadian atau peristiwa. kata siapa? Digunakan untuk menandakan tentang seseorang yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa itu. Yang kelima, Digunakan untuk menandakan kronologi terjadinya peristiwa itu atau sebab terjadinya peristiwa. nah, ini yang kita pelajari kemarin. Nah, untuk kesimpulan yang sekarang, kita menggunakan tadi kata tanya bagaimana. Jadi kata tanya bagaimana itu digunakan untuk apa tadi? Ulangi. Oh iya, untuk apa tadi kata bagaimana itu digunakan? Untuk menanyakan tentang proses atau asal mula terjadinya peristiwa. Ya, bagus. Kesimpulan materi pelajaran IPA atau bagaimana cara merawat organ pernapasan itu. Nah, ada di 9. Apa tadi yang pertama memakai masker. Yang kedua, berolahraga teratur. 3, makan makanan bergizi. Yang keempat, beristirahat dengan yang cukup. Yang keempat lagi 5, menghindari paparan polusi. Yang keenam, menanam pohon atau menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketujuh apa? Tidak merokok. Yang kedelapan, rutin memeriksa kesehatan ke dokter. Mana tahu nanti kena asma, kena TBC, batuknya berdahak, berlendir-lendir. Yang kesembilan, rajin mencuci tangan. Ya, boleh dengan air yang mengalir, boleh menggunakan hand sanitizer. Ya, nah, sekarang kita evaluasi dulu. Berarti sudah bisa ya? Sudah bisa. Evaluasi lagi ya. Silakan dikerjakan. Lempar evaluasinya. Jangan lupa buat nama, tanggal. Pas Dimas, pas. Silakan kerjakan. Pertanyaannya kan udah ada. Buat nama, hari, tanggal. Kurang? Ada yang kurang? Cepat. Petunjuknya, kerjakan soal berikut dengan benar. Yang pertama, buatlah 2 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Untuk soal yang kedua, di situ ada gambar. Silakan centang. Tahu kata centang? Nah, gambar yang ini benar nggak menjaga organ pernapasan? Kalau benar, centang di benar. Kalau salah, centang bisa salah. Dia hanya ada 4 gambar. Silakan dikerjakan. Evaluasinya sudah? Nah, Ibu minta tolong kepada ketua, tolong dikumpulkan ke meja bawah Ibu ya. Silakan ketua. Oke. Berarti udah siap semua ya? Oke. Yang LKPD, silakan ketua kumpul semuanya LKPD. LKPD-nya. Ya, semua. LKPD-nya.
Pelajaran kita selanjutnya yaitu kita akan membahas penyakit apa saja yang menyangkut dengan organ pernapasan. Nah, tadi teman anak itu ada 1-2 orang tadi yang menyebutkan kena asma, Bu. Tadi ya kan waktu kita belajar. Ya. Nah, itu kita nanti akan kita pelajari apa nama penyakitnya, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengobatinya atau mengatasinya. Ya, itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke. Sebelum kita pulang, akhiri dengan doa. Hati-hati jalannya. Nah, silakan kalau ingin balik.